kelompok 3. Halo, aku si cowok dingin Gantara. Halo, aku Reginati dari kelompok 3. Halo, aku Salsa dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama aku Nisa Fauzia dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Darius Ramadan dan saya dari kelompok 3. Latar belakang Ciputra. Ciputra memiliki nama lahir yaitu Jijinan. Pada masa kecilnya, ia menghabiskan di desa Parigi, Sulawesi Tengah pada usianya yang ke-6 tahun. Lalu Ciputra dibawa kembali oleh ibunya ke Gorontalo. Orang tua Ciputra berasal dari Bumbulan, sebuah desa kecil di Kecamatan Paguat yang sekarang telah masuk pada wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Di Bumbulan, Ciputra dititipkan oleh tante dan kakeknya agar bisa disekolahkan di Sekolah Dasar Belanda Gorontalo. Sejak kecil, Ciputra telah merasakan kesulitan dan kepahitan hidup. Bapaknya yang bernama Shi Jinpo ditangkap oleh pasukan Jepang karena dituduh sebagai mata-mata Belanda dan akhirnya meninggal dunia di dalam tahanan Jepang di Manado. Ketika remaja, ia bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas Frater Don Bosco di Manado. Setamatnya dari sekolah menengah atas, ia meninggalkan desa menuju Jawa. Lalu, kemudian ia berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau sekarang disebut ITB, dan ia juga bergabung dengan organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau juga singkatannya adalah GMKI. Pada tingkat 4, ia bersama Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan usaha konsultan arsitektur bangunan yang berkantor di sebuah garasi setelah Ciputra meraih gelar insinyur pada tahun 1960, lalu ia pindah ke Jakarta. Di sini digeluti Bapak Ciputra dimulai setelah dia menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung. Ciputra mengawali karirnya di pembangunan Jaya atau Jaya Group, perusahaan daerah DKI Jakarta. Ciputra bekerja di Jaya Group sebagai direksi sampai dengan usianya yang 65 tahun dan setelah itu sebagai penasihat. Di perusahaan tersebut, Ciputra diberi kebebasan untuk berinovasi, termasuk diantaranya dalam pembangunan proyek Taman Impian Jaya Ancol. Kemudian bersama dengan Sudono Salim, Sudwi Katmono, Budi Brasali, dan Ibrahim Rizjad, Ciputra mendirikan Metropolitan Group yang membangun perumahan mewah Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Pada masa itu, Ciputra duduk sebagai Direktur Utama di Jaya Group dan Metropolitan Group sebagai Presiden Komisaris. Akhirnya Ciputra mendirikan grup perusahaan keluarga Ciputra Group. Ketiga, hal apa saja yang membuat bisnis yang pernah digeluti sebelumnya gagal? Pada tahun 1997 terjadilah krisis ekonomi. Krisis tersebut menimpa 3 grup yang dipimpin Ciputra, yaitu Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu, Bank Ciputra yang didirikannya ditutup oleh pemerintah karena dianggap tidak layak, dan asuransi jiwa Ciputra Allstate yang baru dirintis menjelang krisis pun ditutup. Walaupun ketiga perusahaan tersebut sudah melakukan penghematan besar-besaran, Ciputra Group terpaksa melakukan PHK kepada 7.000 karyawannya, sehingga hanya tersisa sekitar 35% dari total karyawan, dan karyawan yang bertahan pun harus menerima potongan gaji 40% untuk keberlangsungan perusahaan agar tetap berjalan. 2 perusahaan di Ciputra Group yang tidak bisa diselamatkan yaitu Bank Ciputra yang ditutup pemerintah karena dianggap tidak layak, dan asuransi jiwa Ciputra Allstate yang baru dirintis sebelum krisis ekonomi di Indonesia juga ditutup. Yang keempat, ada cara-cara apa yang dilakukan sehingga berhasil membangun bisnis, termasuk tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Dengan adanya kebijakan moneter dari pemerintah dan diskon bunga dari beberapa bank, ia mendapat kesempatan untuk merestruksikan utang-utangnya. Akhirnya ketika grup tersebut dapat bangkit kembali dan kini grup Ciputra telah mampu melakukan ekspansi usaha di dalam dan keluar negeri. Masa krisis ekonomi tersebut dapat mengantarkannya menjadi orang terkaya di Indonesia ke-11. Pada tahun 2017, versi majalah Forbes dengan harta kekayaan yang dimiliki mencapai 20,8 triliun. Tak puas dengan pencapaian yang berhasil membangun Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, sejak tahun 1993 ia bersama Bambang Trisatmodjo dan Sigit Harjo Judanto membebaskan lahan 840 hektar di daerah Jonggol Utara,
Sukamaju, Setu, Sari hingga Singajaya, dan mendirikan kota mandiri bernama Citra Indah Jonggol yang mulai dihuni tahun 1996. Nama Citra dipilih karena pada awalnya pemilik mayoritas adalah PT Bimantara Citra milik Bambang Trihatmojo. Kota mandiri ini awalnya dimaksudkan sebagai wilayah penopang calon ibu kota Indonesia yang baru, yaitu Jonggol, Bogor. Ciputra menargetkan pada tahun 2020 luas kota mandiri Citra Indah Jonggol sudah mencapai 2.400 hektar dan akan terkoneksi dengan kota mandiri lain, yaitu Bukit Jonggol Asri Sentul Nirwana. Nantinya akan dibangun klaster hingga desa Pabuaran Jonggol sebagai batas dengan kota mandiri Bukit Jonggol Asri. Kota mandiri Citra Indah Jonggol bagi Ciputra adalah anak kesayangan. Sejak membebaskan lahan di Jonggol bersama Bambang Trihatmojo pada tahun 1990-an, ia mengaku telah jatuh hati dengan keindahan alam daerah Jonggol yang ia sebut sebagai potongan kecil dari surga. Bahkan ia berwasiat agar dimakamkan bersama keluarga dan sahabatnya di dalam kota mandiri Citra Indah Jonggol. Benar saja, setelah wafat, pihak keluarga menunaikan wasiat dari Ciputra untuk dimakamkan. Pada usianya yang ke-75, ia memilih untuk menggunakan bidang pendidikan, kemudian didirikannya sekolah di Universitas Ciputra. Sekolah ini menitik beratkan pada kewirausahaan. Dengan sekolah ini, Ciputra bertujuan untuk menyiapkan para lulusan yang menjadi. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari sang entrepreneur adalah dalam setiap kesempatan, Ciputra selalu menanamkan pentingnya kewirausahaan untuk membuat bangsa Indonesia maju. Kiprah Ciputra diapresiasi oleh Museum Rekor Indonesia dengan memberikan 2 rekor kepada Ciputra, yakni sebagai wirausahawan peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada dosen terbanyak. Ciputra melalui Universitas Ciputra Entrepreneurship Center telah memberikan pelatihan entrepreneurship kepada setidaknya 1.600 dosen. Ciputra juga dinobatkan sebagai Entrepreneur of the Year 2007 versi Ernst & Young. Bisa dikatakan Ciputra sudah melewati berbagai zaman di Indonesia, mulai dari Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, dan yang paling berat saat menemui krisis keuangan tahun 1998 di Indonesia. Ciputra memang bukan orang yang terkaya di Indonesia, tetapi Ciputra adalah seorang yang fokus pada bidang sesuai dengan background yang dimilikinya, yaitu bidang properti. Demikianlah pembahasan mengenai rahasia kisah sukses Ciputra saat memulai bisnis tanpa modal yang bisa Anda teladani. Banyak sekali sifat dan karakter seorang pengusaha sukses yang bisa Anda teladani.